Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar pada kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribunnews, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribunnews, yang mana
kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti, 42 tahun mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU 2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah
Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribunis Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunus. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunus. Oke, sahabat Tribunus, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi nanti mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke teman-teman? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi nanti perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana. Selamat siang, Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni, bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di
area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Satu. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama, bahwa api memang hanya beberapa menit saja ini membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya, karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah, karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang, seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina Internasional RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di Unit 211 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI RU 2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribun, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita di langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, dia ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan buat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi ya kapal stabil semuanya. Oke, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah hijau sudah kita polis line untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Bapak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make-up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk tindak lanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada.
Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan dalam kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, sip. Kita masuk lagi, ya. Itu tadi sahabat Tribun News, wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerjasama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, dibackup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan sesegera mungkin tim dari dua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di Baidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa.
Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? atau teknis ya. Oleh karena itu tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari yang kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya day by day dilakukan. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai di-shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan
karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani. Kira-kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina pasca kejadian ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda sebagaimana dilakukan oleh Pak GM dari pihak ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dengan insiden itu terhadap beberapa warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD, dan nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A 211 dan 212 yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas, yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk recovery dan Sumbagut. Demikian mungkin Pak. Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, itu tadi acara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari
ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. pelaburan. 11 berapa tuh? 11 nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, setengah 1 udah, masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas terawih itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Ya, mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau seandainya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Atau teknis ya. Oleh karena itu tim sedang bekerjasama dengan jajaran dari lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan sesegera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan, dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibayarin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden.
Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar pada kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda
Kapolda Riau, sahabat Tribunus, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribunus, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti, 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri
tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribuners. Tetap berjalan normal. Inilah Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribunis Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunus. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunus. Oke, sahabat Tribunus, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung meja teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke teman-teman? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik, saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana. Selamat siang, Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni, bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini,
menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Rafif. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang, seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka.
Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 211 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunis, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi sok tabut semuanya. Oke, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah hijau-hijauan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Bapak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make-up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut.
Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi, sehingga dalam waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan dalam kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, sip. Kita masuk lagi. Itu tadi sahabat Tribun News, wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah. Plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerja bekerjasama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, dibackup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari dua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran.
jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibayarin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di-backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini, dan dampak-dampak dan lain sebagainya. Saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibayarin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari
tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit, ya, tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai di-shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani. Kira-kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina faktor ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda yang dilakukan oleh Pak GM dari ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dan insiden itu terhadap beberapa warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD, dan nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah, tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak, ya. 2 unit, jadi A 211 dan 212. Yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah, insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas, yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya, ke depan untuk Kepri dan Sumbagut. Demikian mungkin Pak. Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, itu tadi acara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi.
Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunnews, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dah hilang ya. Dah. Kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, terbanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri perannya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan sesegera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan, dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibayarin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport
pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di
memadamkan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribunus, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribunus, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agus Setiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News.
saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribuners. Tetap berjalan normal. Inilah Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribunis Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunus. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunus. Oke, sahabat Tribunus, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke teman-teman? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menghebohkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu
dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Karas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang, seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih.
Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 211 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, Saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunis, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi nanti mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT 2 memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi sok tribut semuanya. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah hijau-hijauan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Bapak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make-up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut.
Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi, sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dengan kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan dalam kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, sip. Kita masuk lagi, ya. Itu tadi sahabat Tribun News, wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU 2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah. Plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU 2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerjasama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh Wali Kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Forkopimda dan seluruh jajaran
intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan pada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan sesegera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya day by day dilakukan. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari
dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani. Saya kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina Faktor ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda, sebagaimana dilakukan oleh Pak GM dari ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dengan insiden bisa terhadap beberapa warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD, dan nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah, tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A211 dan 212. Yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah, insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas, yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk Kepri dan Sumbagut. Demikian mungkin Pak. Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Raki Hartiyadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka.
Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, setengah 1 ya, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Di satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dan hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Atau teknis ya. Oleh karena itu tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari lapor sudah bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di-backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan sesegera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan, dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibayani. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap
teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribuners. Tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar dari kantor Pertamina. Nah,
itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribunus, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribunus, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang
zuhur ini, sahabat Tribunis, saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunis, tetap berjalan normal. Inilah Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribunis Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putri 7, sahabat Tribunus. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunus. Oke, sahabat Tribunus, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Jadi alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana. Selamat siang, Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni, bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras
yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja ini membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang, seperti itu.
Baik, baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 211 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, Saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunis, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan Alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi ya kapal sok tabut semuanya. Oke, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Bapak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya,
Ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan ke kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, sip. Kita masuk lagi, ya. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerja bekerjasama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri akibatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan
jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibayarin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerjasama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di-backup penuh oleh Wali Kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibayarin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU
tidak lebih dari ya tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai di-shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani. Kira-kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina Faktor Ekonomi ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda yang dilakukan oleh Pak GM dari ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dengan insiden itu terhadap beberapa warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD. Nah nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A 211 dan 212 yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas, yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk Kepri dan Sumbagut. Demikian mungkin Pak. Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2. Ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi.
Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribuners, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. Kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya jam berapa? Oh, setengah 1 ya, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Di satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas terawih itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendelanya pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tempatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan, dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk masyarakat tersebut tentunya dibaidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport
melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam
keluar dari kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribunus, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribunus, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan
Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribunis, saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribuners. Tetap berjalan normal. Inilah Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribunis Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunus. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunus. Oke, sahabat Tribunus, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan.
Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Karas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari
hilang seperti itu rekan-rekan. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih rekan. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di Unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, Saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunis, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan Alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi nanti mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT 2 memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi kapal sok tribut semuanya. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah hidrogen sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Kapolda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya,
Ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan ke kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi ya. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah. Plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerjasama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di-backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari
kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Forkompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di Baidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di-backup penuh oleh Wali Kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan sesegera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Forkompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di Baidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak.
untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani. Kira-kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina Faktor ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda, sebagaimana dilakukan oleh Pak GM dan juga ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dan insiden itu terhadap rumah warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD, dan nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah, tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A211 dan 212. Yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah, insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas. Yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk Kepri dan Sumbagut. Demikian mungkin Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor.
Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunnews, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dah hilang ya. Dah. Kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, satu udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Ya. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Teknis ya. Oleh karena itu tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan sesegera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan, dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibaidi. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi
radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan
tidak terjadi kendala, sahabat Tribuners. Tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar dari kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal, sahabat Tribuners. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribuners, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribuners, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti, 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gara-gara getarannya.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunnews. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunnews. Oke, sahabat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana. Selamat siang, Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni, bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam
bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja ini membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina RI. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Raffi, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua, misalnya orang tua yang sudah lansia itu masih
berada di sanak saudaranya yang jauh dari Kilang seperti itu. Baik, baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, Saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunis, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan Alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang takut masyarakat lah, bukan isukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT 2 memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi ya kapal sok tribut semuanya. Oke, mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindaklanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Kapolda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman.
terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan ke kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, sip. Kita masuk lagi, ya. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 menit Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerjasama dengan jajaran dari Lab Force dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Tentang dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas, insya Allah dengan selesai.
mungkin tim dari dua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibaidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Tiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Tiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di-backup oleh Wali Kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibaidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya
kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani. Kira-kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina Faktor ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda yang dilakukan oleh Pak GM dan juga ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dengan insiden itu terhadap rumah warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD, dan nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah, tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A211 dan 212 yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah, insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas. Yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk Kepri dan Sumbagut. Demikian mungkin Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri utamanya di Riau dan Sumbar, Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Tiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor.
Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunnews, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. Laporan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya jam berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Di satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendelanya pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Oleh karena itu tim sedang bekerjasama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tempatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan, dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibaidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi
radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi ini. Saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan
tidak terjadi kendala sahabat Tribuners, tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar pada kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal, sahabat Tribuners. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribuners, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribuners, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti, 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gara-gara getarannya.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunnews. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunnews. Oke, sahabat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Jadi alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung meja teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, warga seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana. Selamat siang, Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni, bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran. Sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam
bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua, misalnya orang tua yang sudah lansia itu masih
berada di sanak saudaranya yang jauh dari Gilang, seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 211 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, Saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunis, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan Alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, dia ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm. Jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi soal stabil semuanya. Ya, mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah hijau-hijaunya sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Bapak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar.
dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak? Atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah. Plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerja bersama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri secepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu.
atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari dua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Forkompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di dilakukan. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Forkompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dilakukan. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi
investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Jadi saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai di-shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani. Kira-kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina Faktor ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda yang dilakukan oleh Pak GM dari ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dan insiden itu terhadap rumah warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD, dan nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah, tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A211 dan 212 yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah, insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas, yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk recovery dan Sumbagut. Demikian mungkin Pak. Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari itu dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023.
Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunnews, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. berat. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya jam berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, terbanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau seandainya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Oleh karena itu tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tempatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan sesegera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan, dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Forkompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibaiki dilakukan. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa
memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini, tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri
tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribuners. Tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar dari kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal, sahabat Tribuners. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribuners, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribuners, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agus Setiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunnews. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunnews. Oke, sahabat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menghebohkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam
bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Karas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih
berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang seperti itu. Baik, baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di Unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunis, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan isukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi sok tribut semuanya. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman.
terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan ke kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi ya. Itu tadi sahabat Tribun News wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 menit Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU 2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah. Plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU 2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerja bekerjasama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh Wali Kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri secepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin
mungkin tim dari dua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di Baidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tetapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerjasama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di-backup oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan sesegera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di Baidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya
kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani dengan kira-kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina faktor ekonomi seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda yang dilakukan oleh Pak GM dari ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dan insiden itu terhadap rumah warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD, dan nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah, tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga membuat sasaran yang cepat untuk penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak, ya. 2 unit, jadi A211 dan 212. Yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah, insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas, yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk Kepri dan Sumbagut. Demikian mungkin Pak. Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari itu dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hartiyadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023.
Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribuners, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. Dah. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Atau teknis ya. Oleh karena itu tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di-backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibaidi. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi bahwa
getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini, tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri
tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribuners. Tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar pada kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal, sahabat Tribuners. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribuners, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribuners, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti, 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunnews. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunnews. Oke, sahabat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Jadi alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung meja teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke teman-teman? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana. Selamat siang, Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni, bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam
bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua, misalnya orang tua yang sudah lansia itu masih
berada di sanak saudaranya yang jauh dari Kilang seperti itu. Baik, baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, Saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan isukan, dia ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada accident lagi, ini akan menjadi ya kapal sok tabut semuanya. Oke, mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Bapak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman.
terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan ke kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak? Atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, sip. Kita masuk lagi, ya. Itu tadi sahabat Tribun News wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 menit Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah. Plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerjasama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu, dan dampak-dampak dan lain sebagainya. Saya kira tadi kita sudah diskusi di atas, insya Allah dengan segera
mungkin tim dari dua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya day by day dilakukan. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Tiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Tiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya day by day dilakukan. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya
kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai di-shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani dengan baik. Saya kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina Faktor ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda yang dilakukan oleh Pak GM dari pihak ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dan insiden itu terhadap beberapa warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD. Nah nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A 211 dan 212 yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas, yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk Kepri dan Sumbagut. Demikian mungkin Pak. Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Tiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor.
Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunnews, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu udah hilang ya. Udah. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya jam berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Di satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas terawih itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendelanya pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Oleh karena itu tim sedang bekerjasama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tempatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan, dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibaidi. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi
radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi ini. Saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan
tidak terjadi kendala sahabat Tribuners, tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar pada kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribuners, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribuners, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti, 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunnews. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunnews. Oke, sahabat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Jadi alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi nanti mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke teman-teman? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana. Selamat siang, Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni, bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran. Sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam
bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama, bahwa api memang hanya beberapa menit saja ini membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua, misalnya orang tua yang sudah lansia itu masih
berada di sanak saudaranya yang jauh dari Kilang seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, Saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribun, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan Alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi ya kapal stabil semuanya. Oke, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jodohan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Kapolda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman.
terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan ke kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak? Atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, sip. Kita masuk lagi, ya. Itu tadi sahabat Tribun News, wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah. Plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri sifatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu, dan dampak-dampak dan lain sebagainya. Saya kira tadi kita sudah diskusi di atas, insya Allah dengan segera
mungkin tim dari dua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya day by day dilakukan. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya day by day dilakukan. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya
kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai di shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang buka luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani dengan baik. Saya kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina Faktor ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda yang dilakukan oleh Pak GM dari pihak ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dan insiden itu terhadap beberapa warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD. Nah nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A211 dan 212 yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk recovery dan sumbagut. Demikian mungkin Pak. Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumbar, Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Tiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor.
Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunnews, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu udah hilang ya. Kuburan. 11 berapa tuh? 11 nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, setengah 1 udah, masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Ya. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendelanya pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Ya. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dan hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau seandainya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Atau teknis ya. Oleh karena itu tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibayar. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tetapi
radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan
tidak terjadi kendala sahabat Tribuners, tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar pada kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribuners, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribuners, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti, 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agus Setiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribunnews Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunnews. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunnews. Oke, sahabat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik, saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana. Selamat siang, Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni, bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam
bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Karas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Rafif. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama, bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih
berada di sanak saudaranya yang jauh dari Kilang, seperti itu. Baik, baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 211 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, Saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunis, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan Alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm. Jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi sok tabut semuanya. Oke, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah hijau-hijaunya sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Kapolda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman.
terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak? Atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi. Itu tadi sahabat Tribun wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah. Plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerja bekerjasama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tepatnya oleh pihak Pertamina RU2 ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin
mungkin tim dari dua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di Baidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di Baidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi itu tentunya
kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Jadi saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai di-shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani. Kira-kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina Kapolda ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda yang dilakukan oleh Pak GM dari pihak ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dengan insiden itu terhadap rumah warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD, dan nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah, tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A211 dan 212 yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah, insya Allah nanti tadi Pak Kapolda sudah sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas, yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk recovery dan sumbagut. Demikian mungkin Pak. Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari itu dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023.
Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunnews, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah kebanting sendiri, kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau seandainya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tempatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan sesegera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan, dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Forkompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibaiki. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa
memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini, tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri
tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribuners. Tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar dari kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal, sahabat Tribuners. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribuners, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribuners, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Marianti 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunnews. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunnews. Oke, sahabat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke teman-teman? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik, saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana. Selamat siang, Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni, bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menghebohkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam
bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Karas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih
berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang seperti itu. Baik, baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 211 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribun, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan isukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi sok tribut semuanya. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman.
terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan dalam kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi, Boleh. Itu tadi sahabat Tribun News wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 menit Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU 2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah. Plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU 2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerja bekerjasama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh Wali Kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin
mungkin tim dari dua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di Pak Idin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tetapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup oleh Wali Kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di Pak Idin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi itu tentunya
kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani dengan kira-kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina faktor ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda yang dilakukan oleh Pak GM dari ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dan insiden itu terhadap beberapa warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD, dan nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah, tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga membuat sasaran yang cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A211 dan 212 yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah, insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas, yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk Kepri dan Sumbagut. Demikian mungkin Pak. Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hartiyadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023.
Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunnews, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. Liburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Oleh karena itu tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, dibackup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan sesegera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan, dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibaiki dilakukan. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi
bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini, tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri
tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar pada kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal, sahabat Tribunnews. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribunnews, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribunnews, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti, 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribunnews Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunnews. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunnews. Oke, sahabat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Jadi alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung meja teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana. Selamat siang, Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni, bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam
bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua, misalnya orang tua yang sudah lansia itu masih
berada di sanak saudaranya yang jauh dari Kilang seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, Saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan isukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm. Jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi ya kapal sok tabut semuanya. Oke, mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Bapak Pemerintah Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman.
terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan dalam kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, sip. Kita masuk lagi, ya. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah. Plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerja bersama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri secepatnya oleh pihak Pertamina RU2 ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas, insya Allah dengan segera
mungkin tim dari dua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya day by day dilakukan. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya day by day dilakukan. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya
kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai di-shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani dengan kira-kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina Faktor ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda yang dilakukan oleh Pak GM dan juga ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dan insiden itu terhadap rumah warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD. Nah nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A 211 dan 212 yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas, yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk Kepri dan Sumbagut. Demikian mungkin Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari itu dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Tiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor.
Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunnews, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu udah hilang ya. Udah. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya jam berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Di satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendelanya pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Ya, mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Atau teknis ya. Oleh karena itu tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tempatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan, dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibayarin oleh Kapolres. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi
radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan
tidak terjadi kendala sahabat Tribuners, tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar pada kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribuners, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribuners, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti, 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribunnews Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunnews. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunnews. Oke, sahabat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Jadi alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi nanti mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke teman-teman? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana. Selamat siang, Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni, bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam
bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama, bahwa api memang hanya beberapa menit saja ini membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua, misalnya orang tua yang sudah lansia itu masih
berada di sanak saudaranya yang jauh dari Kilang seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 211 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, Saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribun, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Om Peri. Dan Alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi sok tabut semuanya. Oke, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, Alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis line untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman.
terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak? Atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan dalam kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, sip. Kita masuk lagi, ya. Itu tadi sahabat Tribun wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerja bekerjasama dengan jajaran dari Lapor dan bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery tepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin
tim dari dua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibaidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di-backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibaidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya
kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden ini. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai di-shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani dengan saya kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina Faktor ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda yang dilakukan oleh Pak GM dari pihak ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dan insiden itu terhadap rumah warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD. Nah nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A211 dan 212 yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk recovery dan sumbagut. Demikian mungkin Pak. Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari itu dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumba, Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Tiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor.
Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunnews, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu udah hilang ya. Kuburan. 11 berapa tuh? 11 nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, setengah 1 udah, masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendelanya pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dan hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Atau teknis ya. Oleh karena itu tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan, dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Kompimda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibayarin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi
radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News, saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan
tidak terjadi kendala sahabat Tribuners. Tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar pada kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal sahabat Tribuners. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribuners, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribuners, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti, 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agus Setiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribunnews Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunnews. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunnews. Oke, sahabat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung meja teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke teman-teman? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi nanti perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik, saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana. Selamat siang, Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni, bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam
bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Karas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Rafif. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama, bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih
berada di sanak saudaranya yang jauh dari Kilang, seperti itu. Baik, baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 211 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, Saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunis, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan Alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi sok tabir semuanya. Oke, Bang, mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah hijau-hijaunya sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman.
terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dengan kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi. Masih. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah. Plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerja bersama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di-backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tepatnya oleh pihak Pertamina RU2 ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin
mungkin tim dari dua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di Baidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di Baidin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah lakukan tadi, bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya
kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai di-shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani. Saya kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina faktor ini seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda yang dilakukan oleh Pak GM dari ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dengan insiden itu terhadap rumah warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD, dan nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah, tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A211 dan 212 yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah, insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas, yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk recovery dan Sumbagut. Demikian mungkin Pak. Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari itu dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023.
Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunnews, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu udah hilang ya. Udah hilang. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, terbanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan. Oleh karena itu tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri tempatnya oleh pihak Pertamina yang kedua itu. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan, dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya dibaiki. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah kita tentukan tadi bahwa
memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini, tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi itu tentunya kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri
tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribuners. Tetap berjalan normal. Inilah kondisi di dalam atau di luar pada kantor Pertamina. Nah, itu merupakan kilang yang bisa kita lihat masih tetap beroperasi normal, sahabat Tribuners. Dan juga tadi hadir juga dari Bapak Kapolda Riau, sahabat Tribuners, yang datang ke sini untuk meninjau langsung seperti apa tragedi ledakan di kilang Pertamina Dumai ini, sahabat Tribuners, yang mana kejadian pada Sabtu malam tersebut menggegerkan masyarakat. Kilang Pertamina Dumai Putri 7 dikabarkan meledak pada Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu membuat guncangan yang terasa hingga ke pusat kota Dumai. Jarak getaran ledakan di kilang Pertamina Kota Dumai terasa hingga radius 7 km. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Pertamina dan Pemko Kota Dumai langsung dikerahkan untuk menjinakkan api yang ada di lokasi kejadian. Seorang warga Dumai, Merianti 42 tahun, mengaku akibat guncangan ledakan itu, kaca rumahnya yang berada di Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai terasa bergetar. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agus Setiawan, menyampaikan permohonan maafnya atas insiden yang terjadi. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab insiden. Ia menambahkan proses recovery akan segera dilakukan agar operasional kilang bisa kembali optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas. Akibat dari kejadian ini, diakuinya terdapat beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas. PT KPI RU Dumai juga telah membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan. Ia juga mengakui pendataan terhadap kerugian di masyarakat masih dalam proses pencatatan. Selain itu, PT Kilang Pertamina International RU Dumai juga sudah menyiagakan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takwa hancur. Gara-gara getarannya.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun News. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai pada siang menjelang zuhur ini, sahabat Tribun News. Saya berada tepat di kantor Pertamina atau kilang Pertamina RU2 Dumai, yang mana untuk saat ini kondisi kilang sendiri tetap beroperasi secara normal dan tidak terjadi kendala, sahabat Tribunnews. Tetap berjalan normal. Inilah Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribunnews Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunnews. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunnews. Oke, sahabat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita. Baik, saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana. Selamat siang, Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni, bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menghebohkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam
bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Karas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih
berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang seperti itu. Baik, baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, Saudara, kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 211 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunis, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi sok tribut semuanya. Ya, mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman.
terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dengan kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi ya. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 menit Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU 2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah. Plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU 2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Tim sedang bekerja bersama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di backup penuh oleh wali kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkoveri cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin
mungkin tim dari dua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di Pak Idin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tetapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik serta aman pasca ledakan yang menimpa Refinery Unit 2 atau RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam. Hal itu dipastikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot, Susanto Agus Satria. Satria mengungkapkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagot terus melakukan koordinasi secara intensif dengan kilang RU2 Dumai. Proses distribusi juga tetap berjalan normal. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Agus Setiawan menambahkan, saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan untuk sementara. Hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab ledakan, namun akibat insiden ini 9 orang dikabarkan menjadi korban. Itu tadi nggak sampai 1 menit ya? Tim sedang bekerja sama dengan jajaran dari Lapor sedang bekerja untuk melakukan investigasi. Terus yang kedua, sejak tadi malam dipimpin oleh Kapolres, di-backup oleh Wali Kota dan tim dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan approach kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini akan segera direkovery cepatnya oleh pihak Pertamina yang kedua ini. Dan dampak-dampak dan lain sebagainya, saya kira tadi kita sudah diskusi di atas. Insya Allah dengan segera mungkin tim dari pihak kedua ini akan melakukan recovery plan ini akan dilakukan dan pengawalan yang akan segera dilakukan oleh Pemda dan seluruh jajaran untuk ke masyarakat tersebut tentunya di Pak Idin. Intinya kehadiran saya di sini melihat lokasi yang mana titik terjadi sudah tentukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya, sehingga bukan hanya di sini tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan mensupport dan melakukan pendampingan kepada teman-teman Pertamina untuk melakukan recovery terhadap teknisnya sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami. Yang kedua, melakukan investigasi. Investigasi itu tentunya
kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan apa penyebab dari eksiden. Kita bersyukur bahwa dengan kesigapan dari tim dari RU2 ini tidak lebih dari 10 menit dapat mengatasi itu. Ini saya apresiasi bahwa api sudah dipadamkan dan getaran sudah mulai shutdown. Sampai detik ini lokasi tersebut sudah langsung dilokalisir dan beberapa karyawan yang luka-luka sedikit dan luka ringan dapat juga segera kerja dan langsung ditangani. Saya kira itu ya. Pak Taufik, untuk langkah selanjutnya dari Pertamina faktor ekonomi seperti apa, terutama untuk warga sekitar yang terdampak mungkin Pak? Tentunya bersama-sama dengan Forkopimda yang dilakukan oleh Pak GM dari ini adalah inventarisir dampak daripada getaran yang tadi malam terjadi dan insiden itu terhadap rumah warga, fasilitas umum yang saya dapat laporan ada masjid, SMP, SD, dan nanti itu kita tetap akan ganti untuk ininya lah, untuk recovery daripada fasilitas tersebut. Nah tentunya ini harus didampingi oleh tim dari Forkopimda supaya nanti kita juga tepat sasaran dan cepat penanganan. Mungkin demikian yang bisa. Secara ini Pak, yang meledak ini apakah memang layak operasi atau seperti apa Pak? Kami ada 2 unit Pak ya, 2 unit jadi A211 dan 212 yang semalam terdampak adalah unit 211. Nah insya Allah nanti tadi Pak Kapolda juga sampaikan recovery plan untuk 211. Sementara itu 212 sedang kita kaji secara teknikal, secara safety untuk kita operasikan. Berarti nanti kita bisa mengoperasikan setengah kapasitas, yang tentunya utamanya untuk memastikan supply daripada BBM daripada RU2 ini tetap terjaga, utamanya pada saat sekarang Ramadan dan Idul Fitri ya ke depan untuk Kepri dan Sumbagut. Demikian mungkin Pak. Pak, artinya ketersediaan untuk menjelang hari raya ini berjalan lancar Pak ya? Insya Allah dari simulasi yang dilakukan kawan-kawan itu sudah cukup untuk ketahanan dalam beberapa hari ke depan, malah ada yang 60 hari, ada yang 36 hari dari produk-produk. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak usah khawatir menjelang Idul Fitri, utamanya di Riau dan Sumatera bagian utara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, itu tadi wawancara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah